Halo semua, balik lagi di RD Code di tutorial Firebase Real-Time Database. Lanjut lagi, sekarang saya masih akan ngebahas mengenai bagian dari create data ya teman-teman. Bagian cara kita nge-store data. Nah, apa yang akan saya bahas yaitu cara membuat key untuk kita set di data. Jadi gini teman-teman. Pertama-tama sebelumnya pada create value saya juga sudah bikin dua cara bagaimana kita nge-create atau nge-store data di database Firebase. Yang pertama bisa dengan push, yang kedua dengan set. Dimana kalau misalnya kita pakai push, ini akan nge-generate suatu ID pada dokumen, teman-teman ya. Jadi ID random yang di-set di dokumen yang kita store, nanti akan diberikan sebagai identitas atau ID lah, ya kan? Atau kalau Firebase itu disebutnya key. Nah, selanjutnya kalau set, dia akan nge-replace teman-teman ya, tanpa nge-return atau menghasilkan key random tanpa menghasilkan path yang random ketika kita store data. Nah, kalau teman-teman tanya, bisa nggak sih kita nge-set value ini tapi pakai key yang di-generate dari Firebase misalnya gitu, tapi kita pakai fungsi set. Nah, sebenarnya bisa teman-teman. Di sini saya akan coba pertama bikin gini, set value with key ya teman-teman ya. Nah, di sini yang akan saya lakukan adalah pertama saya copy untuk flow atau flow yang ada di coding set value yang ada di fungsi set value. Yang kedua, nah bagaimana kita menghasilkan key secara data yang ingin kita masukkan ya, ke path yang data kita masukkan. Nah, di sini adalah fungsinya dari push. Ya, teman-teman, push itu selain dia selain dia nge-store data dengan key yang random, push juga bisa hanya digunakan untuk nge-generate key-nya aja teman-teman. Ya, di sini akan saya coba, saya akan coba panggil push di sini. Ya. Nah, pertama yang akan saya bikin adalah gini. Kita bikin const dulu dbref ya. Dbref itu child. Kita pakai root reference. Nah, terus di sini ada path. Nah, path ini adalah yang mana nanti yang akan kita tuju ya teman-teman. Path ini juga yang akan saya jadikan parameter di set value with key. Oke, sampai sini kalau misalnya udah saya komen dulu supaya nggak bingung. Ini dbref teman-teman ya. Jadi ini kita ngebikin reference di dokumen atau di path yang kita ingin masukkan data. Oke, saya bikin variabel yang kedua yaitu const dbKey. dbKey ini akan saya pasang atau saya panggil push ya. Push dbpath value ya kan. Tapi untuk yang dbpath ini saya masukkan dbref. Jadi ini sebenarnya sama, ini kita menuju node yang memang kita ingin masukkan data. Contoh di sini misalnya path-nya users. Ya udah, nanti dbref ini akan bernilai users ya kan teman-teman. Nah, fungsi yang ini dbkey kita akan nge-generate datanya dari node users misalnya ya kan. Nah, tapi caranya gimana? Caranya adalah dengan menghilangkan parameter kedua ini atau dengan menghilangkan value ya, teman-teman. Di sini akan saya delete yang value. Nah, jadi di sini murni kita masukin reference-nya aja. Kalau misalnya ini menghasilkan difference di node users, maka ini juga akan di-generate key-nya di node-nya users. Nah, satu lagi yang kita tambahkan adalah setelah push dan value dihilangkan, kita langsung tulis .key teman-teman. Nah, jadi ini fungsinya langsung nge-generate key ya tanpa dia ngirim dulu. Nah, setelah itu baru kita masukin ke dbpath teman-teman di bawah. Nah, dbpath-nya itu seperti apa? Seperti ini. Kalau misalnya kita lihat child yang di atas ini dia hanya nge-generate key dari node users ya misalnya. Nah, untuk yang dbpath kita tambahkan seperti ini. path/db key ya teman-teman. Nah, jadi kurang lebih misalnya di ini teman-teman ya, nanti dia akan coba punya nodes misalnya user slash misalnya key-nya berapa, misalnya asal gitu. Oke, ya kan? Nah, ini kenapa? Oh, ini kita belum pakai asing ya. Nah, jadi balik lagi ya teman-teman, ini dbref dia hanya nge-generate ref sesuai dengan path teman-teman. Misalnya di sini kita nge-generate node users ya di sini. Terus yang kedua dari node user itu kita mendapatkan key. Key-nya itu seperti ini misalnya ya.
Misalnya teman-teman, misalnya si path-nya sama dengan users. Nah, selanjutnya complete path-nya itu adalah path/dbkey, di mana menghasilkan path seperti ini, users/9132 atau pokoknya key random yang digenerate dari Firebase. Oke, nah setelah itu dari fungsi set ini tinggal kita masukkan aja db path-nya ini teman-teman. Jadi kita sudah bikin fungsi di mana set ini memiliki key sebelum dia store. Oke teman-teman ya. Nah kita akan coba untuk masukin di bawah ya. Set value with key ini saya hapus dulu. Saya hapus. Oke teman-teman, jangan lupa di sini ada value teman-teman ya, di mana value ini yang akan kita berikan. Jadi saya akan jadikan parameter di fungsi set value key. Oke, di sini akan saya coba const create misalnya create product lah, produk ya. Use create value teman-teman. Nah, const create new product. Oke, di sini kita kasih fungsi yang synchronous. Terus di sini akan coba saya copy yang path-nya set value ya. Di sini akan saya ganti yang namanya set value with key teman-teman. Di sini path-nya itu kita ganti product ya. Product. Terus di sini kita kasih name misalnya apa ya? Name apa ya, saya bingung. Karpet ajaib. Bisa terbang. Oke, misalnya kategorinya apa ya? Kategori karpet aja. Karpet ya. Terus misalnya apa lagi nih? Misalnya kita kasih price-nya misalnya 68.000 ya. Oke. Timestamp-nya, terus misalnya user ID lah, user ID ini, tapi teman-teman ini bisa bebas ya, teman-teman bisa bebas masukin data di sini. Oke, di sini user ID misalnya asal aja dulu lah 001. Oke, sip ya. Ini akan saya masukkan di bagian di sini ya, teman-teman. Set value with key. Oke. On click create new product. Warnanya akan saya kasih green aja. Atau ini saya komen dulu lah ya. Nah, oke. Set value with key teman-teman ya. Oke, kalau ini masih sama. Oh, ini ntar dulu nih, saya konsolnya yang create product ya, harusnya create product. Oke, di sini teman-teman benar-benar hati-hati, kita lupa ganti create product dot set value with key. Ini kita save ya teman-teman, supaya jelas nih ya, supaya jelas bentuknya seperti ini konsolnya. Kita coba lihat. Nah ini ya create product. Saya bikin sebelah dahulu. Ini teman-teman ya. Oke. Sebentar. Oh mana nih? Salah. Oke. Nah nih ya teman-teman. Oh nih nggak apa-apa ini ketutup ya. Yang penting kelihatan data dan buttonnya ya. Oke. Kalau misalnya kita set value with ya harusnya di sini masuk produk teman-teman ya. Tapi setnya itu dengan fungsi generate key dahulu. Kita coba next set value, kita klik. Nah, ini akan masuk products, di mana dia nggak generate key ya teman-teman ya. Jadi, itulah cara kita menggunakan fungsi set untuk nge-store data. Yang mana kita harus nge-generate key-nya dahulu dengan menggunakan fungsi yang namanya push aja teman-teman ya, push.key tanpa kita set value-nya apa. Oke, di sini akan saya coba deh. Console.log dbkey teman-teman ya. Oke. Kita coba lagi teman-teman, kita refresh untuk memastikan bahwa ini harusnya datanya masuknya jadi 2 ya, karena key-nya harusnya beda. Oke. Jadi kalau misalnya kita pakai fungsi set seperti ini, kita nggak akan khawatir datanya bakal ke-replace atau terhapus. Coba kita lihat ya. 1, 2, 3 set value with key, kita klik. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa data yang dihasilkan key-nya itu adalah N7W ODT ya. Nah, kalau kita lihat di sini adalah ODT sama teman-teman ya. Oke, kita coba lagi.
Di sini 6G9 sama ini juga 6G9. Oke teman-teman. Jadi untuk ngegenerate key ini, teman-teman bisa pakai fungsi yang namanya push aja teman-teman ya. Di sini akan saya coba bikin hooks aja sih, hooks misalnya use key ya .js. Kita akan coba bikin yang namanya mana. Oke, seperti ini. Kita bikin fungsi, sebenarnya ini bukan hooks juga sih, ini kayak fungsi biasa lah, cuma saya pisahkan aja dari use create value ya. Seperti ini akan saya return db key. Oke, di sini jangan lupa kita import dulu yang lain-lain, atau kita ada root reference ya dari database, kita import database dari Firebase SDK ya. Terus jangan lupa kita import yang namanya ref, terus child, terus push ya. Oke. Apakah ada yang tertinggal? Harusnya sih udah use key ya. Oke. Kita akan coba di sini, akan saya hilangkan. Sebentar. Ada path-nya di sini yang belum ya. Oke. Kalau udah kita coba db key deh. Db key ini kita import teman-teman. Import use key ya. Padahal ini bukan hooks ya teman-teman, ini fungsi biasa lah. Cuma supaya kelihatan hooks kita pakai use depannya. Oke, db key-nya kita masukin aja. Use key path-nya itu dari sini ya. Oke. Oke, saya lupa teman-teman, kalau misalnya kalau di ini ESLint sih sebenarnya peraturan dari coding, kalau misalnya kita menggunakan kata use depannya, otomatis kita harus harus memanggilnya sebelum atau di luar fungsi ya. Makanya di sini akan saya coba gini aja, const generate ya, generate sama dengan, jadi kita masukin fungsi aja teman-teman. Nah, di sini kan return generate. Oke, nggak apa-apa. Jadi kita return yang namanya db key-nya di sini. Jadi yang saya bikin adalah saya bikin seolah-olah ini bukan seolah-olah, saya bikin hooks dengan metode generate untuk key ya, teman-teman. Jadi ini akan kita bisa panggil di luar, misalnya di sini const key ya. Sama dengan use key. Oke, seperti ini. Lalu key-nya bagaimana kita dapatkan? Dengan cara key.generate path ya. Oke, path. Nah, seharusnya path-nya itu masuk ke fungsi generate, bukan di fungsi use key. Sip. Kita save. Lalu kita save lagi di sini ya. Nah, harusnya ini berfungsi normal, teman-teman. Oke, kita coba save, kita coba reload ya. Saya hapus dulu di produk, teman-teman. Nah, di sini akan saya coba lagi namanya set value with key. Saya klik. Nah, ini key-nya kita dapatkan 4L7Y. Nah, ini sama teman-teman ya. Saya klik lagi K7W sama lagi K7W, salah. Ini K7W ya, tadi L7W. Oke, teman-teman. Jadi inilah cara kita ngeset value tanpa nge-replace, dan bagaimana cara kita nge-generate key untuk dokumen atau path yang kita inginkan. Bagaimana bisa kita pengen tambah di user ya, tinggal kita ganti aja. Misalnya kita ganti di create product ya, nggak apa-apa. Di sini kita ganti dulu, misalnya chart deh ya. Kita coba save lagi. Ini saya coba refresh. Kita akan lihat data di node chart. Nah, akan masuk juga chart kan teman-teman. Jadi fungsi set yang udah lebih aman, tidak akan nge-replace dan juga akan nge-return si key-nya. Oh ya, harusnya si set value with key kita return ya teman-teman ya. Kita return data seperti ini. Mana ya, data dot current key-nya itu adalah db key ya di sini. Dan value-nya udah kita biarkan aja di value. Oke. Seperti ini teman-teman ya. Jadi saya coba rangkum lagi. Di sini kita menggunakan fungsi push teman-teman ya, di mana push ini yang ada di use key ya.
kalau kita tidak pakai parameter kedua dari push ya, ini kan push ini punya dua parameter. Yang pertama adalah reference, yang kedua adalah value. Tapi kalau yang parameter kedua kita kosongin, dia langsung nge-generate data atau bisa kita langsung generate key. Langsung aja dengan .key. Nah, setelah itu kita masukkan fungsi generate key ini ke dalam fungsi set, teman-teman. Dimana jadi untuk set sekarang ketika kita push atau ketika kita nge-create data via fungsi set, dia sekarang sudah punya key-nya dulu. Dia tidak akan nge-replace, tapi dia akan terus nge-generate key baru untuk nge-store sebagai path atau sebagai ID dan sebagai key dari data yang kita masukkan. Oke teman-teman, gitu aja dulu terkait bagaimana kita menggunakan atau menggenerate key untuk memasukin data-data yang kita inginkan dengan path atau key-nya di random. Oke, terima kasih dan semoga bermanfaat.